Halo jamaah, Alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema syubhat bikin debat. Masya Allah, tadi banyak sekali contoh-contoh kasus yang sudah dijawab oleh guru-guru kita dan dijelaskan. Contohnya, kalau kita misalnya menemukan barang, dompet, nah itu termasuk syubhat atau enggak. Lalu juga apabila kita bekerja di tempat yang non-muslim dan mengantarkan sesuatu yang haram, itu apakah termasuk syubhat atau tidak. Mudah-mudahan tadi jamaah sempat catat ya. Baik jamaah, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton tayangan berikut ini. Silahkan. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya. Banyak orang-orang yang awalnya mungkin punya pekerjaan, tapi karena adanya pandemi banyak perusahaan bangkrut dan akhirnya terpaksa dia kehilangan pekerjaan dan akhirnya mungkin jadi banyak profesi-profesi dadakan. Contohnya menjadi badut, jadi dia terpaksa harus mengemis, harus meminta-minta. Nah ini kadang kita jadi dilema nih, di satu sisi kita ingin membantu, tapi setelah kita belajar ilmu syubhat tadi, saya takut juga nih, takutnya di saat kita ngasih, apalagi sama yang masih muda yang sebenarnya masih bisa usaha lebih keras lagi. Tapi takut bisa dikatakan juga dalam kategori syubhat. Ini apa yang harus kita lakukan dan apa aja sih batasannya ini, mohon penjelasannya Ustaz Syam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Utsman, Pak Kiai yang dimuliakan Allah, Mas Mikdad serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin 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 ya rabbal alamin. Apakah memberikan uang ataupun hal lain kepada orang yang mencari nafkah di jalanan termasuk daripada perbuatan syubhat? Sebenarnya kita yang melakukannya itu enggak syubhat ya. Kita mau melakukan ya kalau niatnya ikhlas, Membantu. niatnya ridha, niatnya membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tawashaw bil haqqi tawashaw bis sabr. Dengan cara yang demikian bersedekah, niatnya sedekah, niatnya berbuat baik. Jangankan kepada orang yang enggak mampu, orang di jalanan. Bersedekah kepada orang kaya pun enggak apa-apa. Bersedekah orang kepada sultan, orang tajir melintir pun enggak apa-apa. Bahkan kita diperintahkan sedekah untuk orang kaya supaya apa? Supaya dia sadar bahwasanya saya aja yang miskin mampu apalagi engkau yang kaya gitu. Bagus juga tuh. Iya benar. Jadi yang syubhat itu bukan yang memberinya. Yang syubhat itu yang menerimanya. Apakah dia halal makan itu atau dia haram memakan itu? Dia mau makan ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Karena saya bukan dari hasil bekerja tapi hasil minta-minta. Kalau saya nggak ngambil, saya memang nggak punya apa-apa. Maka inilah yang disebutkan dengan kata jangan sampai orang yang mampu itu datang untuk meminta-minta. Karena tetap tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Nabi SAW menjelaskan seorang beriman yang kuat itu khairun mu'min dhaif, daripada orang beriman yang lemah. Lebih baik orang mukmin qawi, orang yang kuat. Artinya lebih baik yang bekerja dengan sekuat tenaga dia, apapun yang dia dapatkan dibandingkan orang yang meminta-minta. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan orang yang tidak mampu pun di masa Nabi SAW nggak pernah ketahuan yang mana yang nggak mampu. Jadi nggak pernah ketahuan yang mana yang nggak mampu. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Jadi mereka seakan-akan mampu, tidak kelihatan dari luar. Nah sekarang baru kehilangan sedikit udah minta-minta. Naudzubillahi min dzalik. Jadi syubhatkah menerima uang daripada kita masih mampu tapi kita minta-minta, maka bukan lagi syubhat tapi hilang daging mukanya nanti di akhirat bagi orang-orang yang mampu tapi dia senantiasa meminta-minta. Artinya enggak punya malu. Malulah sama orang-orang yang misalnya disabilitas tapi bekerja dengan sendiri. Ada kok enggak punya tangan tapi dia dipelukis, dengan mulutnya dia melukis. Subhanallah. Ada orang nggak punya kaki tapi ternyata dia bekerja dengan apa. Jadi kita harus tahu. Nah dalam Al-Quran juga disebutkan. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi kita ini tidak diberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Ya Allah, saya ini minta-minta karena saya nggak sanggup bekerja ya Allah. Kata Allah, itu lihat itu saudaramu.
dia lebih tidak sanggup lagi tapi dia tetap bekerja. Kau kuberikan kesempurnaan tapi kau tidak mau bekerja. Jadi kita bagaimana sikap kita di jalanan? Apakah kita boleh ngasih apa enggak ngasih? Silahkan ngasih karena yang memberikan itu adalah tetap bernilai sedekah. Ya, tapi yang syubhat adalah mereka yang menerimanya karena nggak jelas apakah saya ini sudah tergolong orang yang boleh meminta atau orang yang tidak pantas untuk menerima. Karena ada fakir, ada miskin, ada orang yang benar-benar nggak punya apa-apa, memang nggak punya penghasilan. Tapi ada juga orang miskin, dia punya penghasilan tapi nggak pernah cukup. Nah, fakir dan miskin memang target orang yang menerima. Namun ternyata yang mengetahui hal tersebut adalah si pelakunya sendiri. Karena banyak juga yang keenakan. Sampai tahun 2013 itu MUI menyatakan bahwa tidak boleh kita ngasih pengemis. Betul. Iya, kenapa? Karena ternyata mereka penghasilannya besar. Betul, ya. Ustaz. Namun jikalau sudah terlanjur memberi silahkan. Karena kita juga termasuk daripada sedekah. Tapi jangan keseringan kasih ikan, kasih panci, kasih pekerjaan. Gitu. Masya Allah, betul banget tuh, penting banget ya. Kita juga jadi bukan cuma ngasih uang, tapi lebih baik kita memberikan edukasi. Memberikan edukasi, gitu ya. iya. Betul, Masya Allah. Terima kasih penjelasannya Ustaz Syam. Nah ini masih bicara soal subhat nih. Sekarang saya mau ke Kiai, Afwan Kiai. Iya. Ini punten ya ibu-ibu jamaah yang ada di rumah. Ini kita bicara soal arisan nih. Biasanya soalnya yang arisan itu banyaknya ibu-ibu. Kalau Iya. kita biasanya jarang ya Kiai ikut arisan nggak? Enggak. Enggak kan? Nah itu. Ini bahasa Betawinya keluar, enggak. Enggak. Banyak nih arisan sekarang, meskipun pandemi juga ada arisan online ya. Mulai dari Iya. receh yang dari 20.000, 50.000 sampai ada yang ratusan juta nih Kiai. Punten ini sebenarnya kalau arisan itu bisa mengandung subhat enggak sih? Lalu apakah contoh Iya. bentuk serta hukum yang mengandung subhat dalam pandangan Islam? Mohon penjelasannya Kiai, silakan. Mohon izin Habib ya, Kiai Syam, Kang Mikdad, Siap Kiai. para pemirsa Hapunten mohon izin. Ya, tergantung pada motivasi tujuan. Barusan saja dikatakan oleh Abang Mikdad, katanya innamal a'malu binniyat, mensitir sebuah statement hadis Nabi. Kalau arisan itu niatnya baik, kemudian bermusyawarah, ada forum silaturahmi, dan kemudian saling membantu. Bahwa Kiai Syam tadi mengatakan dalam sebuah statement Qur'annya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi jangan kita tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa, jangan kamu tolong menolong dalam hal berbuat dosa dan kejahatan atau permusuhan. Nah, arisan itu yang penting adalah kita saling membantu, menolong. Tapi ada catatan. Kalau arisan di dalamnya itu kemudian kita saling membantu, kemudian salah satu anggota arisan itu seandainya ada yang wafat atau meninggal dunia. Nah, kalau ada kesepakatan jangan jadi hutang atau jangan tagihan. Nah, di situ ada ajang kita beramal soleh silaturahmi. Makanya ada dua tujuan tuh. Biasanya kalau orang tujuan tuh pakai pengajian campur arisan tuh. Ada arisan pakai pengajian juga. Tapi biasanya ada orang yang motivasinya arisan saja tujuannya. Nah, kemudian pengajiannya belakangan. Nah, di sini saudara, ada kata pengajian di dalamnya itu kan punya fungsi manfaat yang besar. Nah, kalau seandainya arisan itu di dalamnya andai kata ada ajang maaf ya, ghibah, namimah, kemudian kita saling menceritakan aib atau pamer-pamer harta benda. Biasanya kalau ngaji paling belakang, pas arisan baru dapat gelang yang gede pakai ibu-ibu maju dong, keroncong-keroncong maju dong. Nah, itu kan riak jadinya. Keroncong. Kang Mikdad. Ya gimana Kiai? Kumaha damang. Pangestu. Nah, di sini saudara tergantung pada niat motivasi seseorang. Kalau kita ngaji sama Al-Habib Utsman bin Yahya. Rasul mengatakan bahwa libni Mas'udin julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamasuk qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabah. Tuh merinding saya. Dudukmu saja di satu majelis taklim. Nih, dalam taklimnya yang kita utamakan. Bukan arisannya. La tamasuk qalaman, kamu enggak menyentuh pena atau pulpen. Wala taktubu harfan, dan kamu enggak nulis satu huruf pun. Khairul laka min itqi alfi raqabah. Itu masih lebih baik, masih lebih bagus daripada membebaskan 1000 budak. Masya Allah. Satu budak aja kata Nabi kamu bebaskan, itu Allah haramkan jasad kita masuk ke neraka. Masya Allah. Apalagi 1000 budak, Masya Allah. Ini kenapa ini masker begini mulu? Mungkin Gimana kegedean dulu kali. Kiai?
Iya, Ini, dari dulu ini, ya. ini bukannya saya sengaja buat intermezzo aja. Iya. Nah jadi hukumnya arisan itu bisa halal, boleh kalau tujuannya baik, silaturahmi. Tapi kalau di dalamnya ada ajang riba, al-riba itu, nah tangki nih ya, tangkil khalil hafidh. Al-riba itu asyaddu minat thalathina zinatan. Bahwa ribah aja pemirsa mohon izin. Di dalamnya kalau kita berribah lebih kejam daripada melakukan perzinahan 30 kali. Apalagi orang-orang bodoh dengar begini nih. Daripada gue ngomongin orang mending gue berzina. Enggak boleh. Enggak gitu juga tuh Kiai. Enggak begitu. Lebih kejam apalagi kita berribah, apalagi namimah. Apalagi adu domba. Ya, apalagi fitnah. Masya Allah. Itu arisan kalau ada ajang seperti itu menjadi haram. Tapi kalau tujuannya baik, saling menolong, saling membantu. Subhanallah, itu pun dianjurkan oleh Rasul. Saling kita bersilaturahmi, cinta kasih sayang. Kalau bersilaturahmi, otomatis insya Allah kita panjang umur, amin dong. Amin. Kurang kompak, aminnya ah. Banyak rezekinya, amin juga ya. Amin. Subhanallah, ikuti. Jangan lupa terus panteng dalam rangka Islam itu indah. Amin. Trans TV, jamaah alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Sukses Allah. berkah selalu. Baik, tapi saya mau percaya kalau misalnya jamaah Islam itu indah, pasti melakukan segala sesuatu yang baik, pasti Betul. arisannya juga yang baik, nggak ada Motivasi. ghibah, motivasinya pasti Tujuannya. baik. Bismillah. Niatnya ya, Masya Allah. Terima kasih ya Kiai, penjelasannya luar biasa, Masya Allah. Nah ini masih ada hal yang sebenarnya banyak banget yang saya mau tanyain nih. Sekarang saya mau ke Habib dulu nih, Afwan Bib. Sekarang Bib kan lagi banyak banget nih yang ngadain lomba atau kuis yang hadiahnya gede gitu, masuk ke dalam kategori subhat nggak sih Bib? Mohon penjelasannya Bib, silakan. Afwan Kang Midat, Min afwan Kiai fadlikum Haji ya Agus. Habibi. Mohon afwan Kiai Haji Ustaz Syam insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lomba, kuis, kompetisi bukan termasuk bagian dalam subhat. Karena lomba, kuis, kompetisi sudah ada hukum yang dijelaskan dalam syariat agama. Yas'alunaka 'anil khamr wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Jelas bahwasanya mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan maisir, judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu bahwasanya apa yang mereka nafkahkan, katakanlah yang lebih daripada keperluannya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Perlombaan ataupun kompetisi yang menarik uang pendaftaran termasuk judi. Ingat, perlombaan ataupun kompetisi yang menarik uang pendaftaran, ada pendaftarannya. Yang tadi Ustaz Sam juga jelaskan tuh, ada pendaftarannya, maka termasuk dalamnya adalah judi. Dan apabila uangnya digunakan untuk hadiah, ya kan? Uangnya digunakan untuk hadiah. Jadi misalkan 1, 2, 3, 4 patungan. Daftar nih kita nih, bikin pendaftaran, kompetisi. ya kan? Maka di dalamnya berarti ada bentuk judi. Betul. Kalau misalkan keluar uang tersebut, ya kan, dari peserta, misalkan pesertanya keluar nih, itu maisir. Yang dikatakan tadi itu judi. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamar wal maisir wal ansab wal azlam ritsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Jelas bahwasanya orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, sungguhnya khamar, minuman khamar, dan ketika kamu berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan, min amali syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Agar apa? Agar kamu mendapatkan keberuntungan. Dan perlombaan, misalkan ada perlombaan lagi nih. Kalau misalkan ada sponsor, 1, 2, 3, 4 perlombaan, ayo silakan disponsori oleh si A yang membiayai semuanya. Kita tanpa menggunakan pendaftaran, maka diperbolehkan. Kalau misalkan, contoh lagi nih, ada giveaway. Itu misalkan, kalau misalkan nonton sesuatu atau melihat sesuatu dan review tayangan sesuatu, kalau jujur itu adalah halal di dalamnya. Tapi kalau ada kebohongan, berarti dia dosa dalam kebohongan tersebut. Maka uangnya menjadi tidak halal giveaway tersebut. Kalau jujur halal, tidak jujur haram. Dan misalkan ada contoh lagi, saya punya anak
anak saya puasanya full, alhamdulillah kemarin full. Terus puasa Syawalnya full. Kalau misalkan Ramadan full, puasa Syawal full 6 hari, dikasih hadiah, boleh nggak? Boleh. Ini bukan judi, ini adalah Hadiah. hadiah. Ketika seseorang memberikan hadiah dengan tujuan memberikan tersebut dengan sesuatu yang sudah dikerjakannya tanpa dia mengeluarkan uang tersebut, berarti itu hadiah halal. Kalau misalkan orang tersebut boleh dapat hadiah nih, ikutin kuis dulu, ada kuis nih. Tapi dia mesti SMS dulu, dia mesti bayar, dia mengeluarkan sesuatu. Ini bisa jadi haram. Pokoknya ada sesuatu yang dikeluarkan oleh peserta untuk biaya pendaftaran atau biaya apapun bisa menjadikan sebuah keharaman. Karena apa? Ada niat segala sesuatunya yang dimana tadi itu ada unsur maisir, judi. Kalau misalkan ditanya lagi, kita misalkan berempat nih, ya kan? 3 patungan mengeluarkan, ya kan? 3 patungan mengeluarkan, yang satu enggak, diajak. Apakah ada bentuk perjudian? Karena sudah ada pendaftaran tadi, yang satu dikasih masuk tetap aja ada unsur judi. Ada unsur judi. Apalagi mendapatkan daripada yang tadi tuh 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Kalau juara 1 dapat misalkan 2 juta, juara 2-nya 500.000 misalkan. Nah, Yang 200.000 buat panitia, 300.000-nya buat juara 3. Buat juara Tetap 3. jatuhnya Tetap judi. judi, Karena uangnya ya. dari situ-situ juga. Jadi nggak boleh. waduh, nauzubillah min dzalik. Dan jamaah yang terpenting itu sekarang itu banyak sekali, bukan hanya kita takut dalam kategori subhat, tapi juga sekarang nih banyak kasus giveaway, terus juga hadiah-hadiah yang itu palsu sebenarnya. Jadi kadang kita dapat telepon dari mana, saya pernah kejadian tuh. Apa solusinya supaya kita itu bisa keluar dari zona itu? Kan kita kalau misalnya bekerja di suatu perusahaan yang mengandung subhat, nggak mungkin langsung tiba-tiba keluar gitu. Apakah kita harus nunggu cari pekerjaan dulu untuk bisa menafkahi keluarga, atau gimana nih caranya Ustadz, mohon penjelasannya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Habib Utsman, Pak Kiai yang dimuliakan Allah, Mas Mikdad serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Semoga kita terhindar daripada perkara yang haram. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita selalu dekat dengan perkara yang halal. Nah, di antara keduanya ini, antara haram dan halal, ada syubhat tadi yang meragukan. Dan orang yang selamat adalah orang yang meninggalkan keraguan. Betul. Jadi tinggalkan keraguan supaya mendapatkan yang jelas halalnya. Tapi bukan berarti orang yang berada dalam syubhat itu dosa terus. Bukan berarti. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mengatakan, Ustadz saya bekerja di tempat yang tidak jelas hukumnya. Nah, satu yang harus dilakukan oleh teman-teman yang terlanjur kerja di tempat yang syubhat, yang menurut dia syubhat, cari tahu jelasnya. Apa sih yang membuat dia syubhat? Karena dia nggak tahu hukumnya. Bagaimana supaya tahu? Cari tahu. Apa sih hukumnya kerja di sini? Apa sih hukumnya? Oh, dalil ini mengatakan nggak boleh. Oh, dalil ini mengatakan boleh. Yang mana yang saya pilih? Coba lihat yang mana yang lebih kuat dalilnya. Oh, lebih kuat dalilnya ini. Oh, kalau masih ada yang mengatakan boleh, silakan, ya. Masih ada yang mengatakan boleh, atau mungkin lebih banyak mayoritas mengatakan tidak boleh, maka ikuti yang tidak boleh, karena tidak mungkin mereka bersepakat dalam kebohongan ulama itu. Ya, tapi kalau ada yang mengatakan boleh, cari tahu, oh alasannya ini. Itulah pentingnya kita untuk mencari tahu. Jadi sebenarnya perkara syubhat ini bukan berarti dosa terus dia karena syubhat, tapi carilah kejelasannya. Kita berdosa kalau apa? Kalau kita tidak fasalu ahlal dzikr, kalau kita tidak pernah bertanya hukumnya. Misalnya ada orang, saya ragu-ragu saat makan ini, saya ragu makan ini, gaji saya ragu. Kenapa ragu? Karena Anda tidak pernah mencari tahu kejelasannya. Tapi setelah mencari tahu kejelasannya, setelah dapat kejelasannya, kalau udah jelas, kalau jelas haramnya maka tinggalkan. Tapi kalau misalnya jelas halalnya, ya ngapain ditinggalkan? Ngapain untuk ditinggalkan? Nah, tapi selama Anda dalam keadaan ragu, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kebaikannya dan juga memohonkan ampun kepada hal tersebut. Jadi saya tidak mau menyarankan teman-teman langsung keluar dari pekerjaan kalau belum jelas hukumnya. Nah, yang kedua, ketika sudah terlanjur melakukan hal-hal yang ternyata syubhatnya itu lebih dekat ke haram, ya, maka bagaimana cara membersihkannya? Membersihkan harta dengan bersedekah. Tapi bukan berarti orang-orang yang koruptor, orang-orang yang korupsi tiba-tiba, oh ya udah kalau begitu saya korupsi habis itu sedekah, korupsi sedekah. Enggak begitu. Mencuri sedekah, begal sedekah. Oh, tidak seperti itu. Jangan membersihkan sesuatu tapi yang haramnya gitu ya. Jadi subhanallah, bagaimana kalau yang tadinya ternyata ragu-ragu, perbanyaklah sedekah karena sedekah itu membersihkan harta kita. Kita ini kan hidup di
zaman modern ini, apalagi kita bukan orang yang benar-benar kayak oh ini harus halal, ini harus haram. Biasanya kita memang dekat dengan perkara syubhat. Nah, cara membersihkan gimana? Memperbanyak untuk bersedekah, memperbanyak untuk yang namanya perbaiki zakatnya, hitung-hitungan zakatnya ya, sedekah-sedekahnya atau infaknya diperhatikan supaya apa? Termasuk juga membersihkan harta benda yang kita miliki, membantu kehidupan orang lain. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan jikalau kita terjebak dalam perkara syubhat? Yang tadi sudah yang pertama ya, cari kejelasannya. Yang kedua, bersihkan dengan cara memperbanyak sedekah, memperbanyak infak, memperbanyak untuk membantu orang lain. Yang ketiga, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Artinya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa memohon ampun sangat penting? Karena memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kita rezeki. Allah akan memberikan kita rezeki. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Kemudian di ayat yang lain kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Orang kalau sudah diampuni sama Allah, dicintai sama Allah. Orang kalau sudah dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, kan banyak orang yang mengatakan begini, jangankan Ustaz cari yang halal, yang haram aja susah. Betul. Ya. Nah itu yang bahaya tuh kalau ada perkataan begitu. Padahal kalau kita memohon ampun kepada Allah, Allah yang akan kasih rezeki dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Amin. Ya Wallahu yuhibbul Allah, Masya Allah. muhsinin. Nih, yang itu yang kita takutkan ya. Contohnya misalnya ada seorang kurir gitu. Nih kamu antarkan ini dari sini ke sana, saya kasih kamu 10 juta. Padahal deket jaraknya. Nah kan itu perlu dipertanyakan apa yang kita kirim ya. Perlu Apa ya kejelasan. betul sekali. Betul kan analoginya seperti itu. Takutnya Iya. kita apa ini barangnya kita harus tahu dulu gitu ya. Mungkin secara mudahnya seperti itu ya. Masya Allah. Baik jamaah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.